Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin membuatkan satu tutorial untuk kalian dengan pembahasan tabulasi. Tentu ini bagian dari materi series belajar Microsoft Word dari dasar sampai mahir. Tabulasi sendiri sebenarnya memiliki keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu inden. Tetapi saya ingin memisahkan video ini agar tidak terlalu panjang. Teman-teman, tabulasi sendiri atau tab itu terdiri dari 7 sebenarnya yang bisa kita ganti-ganti yang berada di posisi sudut kiri. Jadi di sini bisa kita ganti-ganti. Yang ini itu adalah laptop, kemudian kita bisa klik untuk menggantinya sehingga dia menjadi center tab di sini. Kemudian kalau kita klik kembali dia akan menjadi right tab. Kemudian kalau kita klik kembali dia akan menjadi desimal dan seterusnya. Jadi nanti kita akan coba praktekkan satu persatu kegunaan laptop, kemudian right tab, kemudian center tab, kemudian desimal dan seterusnya. Pengaturan ini bertujuan ketika kita tekan tab di keyboard sehingga dia tidak mengacu ke ukuran standar. Jika kita tidak atur, maka dia akan otomatis diatur secara standar atau by default oleh Microsoft Word, yaitu dengan jarak 0,5 inci atau setengah inci. Nah, kita bisa modifikasi dan kita bisa atur ukurannya sesuai yang kita inginkan. Dengan menguasai materi tabulasi ini, insya Allah kita akan bisa membuat suatu tulisan di Microsoft Word dengan sangat baik. Oke teman-teman, langsung coba kita praktekkan ke-7 tabulasi ini. Saya akan buat file baru terlebih dahulu dengan cara Ctrl N. Yang pertama di sini kita akan coba praktekkan laptop. Saya ganti di sini sehingga posisinya seperti ini. Ini namanya laptop. Kalau teman-teman perhatikan di role-nya di sini tidak ada satu tab pun. Sebenarnya kita bisa atur di angka berapa tabnya akan berhenti. Kalau tidak kita atur, maka apabila kita tekan tab di keyboard, maka dia akan berhenti di jarak 0,5 inci. Sebenarnya kita bisa atur, misalnya dia akan berhenti di tab pertama di angka 5, kemudian di angka 10 misalnya, kemudian di angka 14. Maka apabila kita tekan tab, maka dia akan langsung lompat ke angka 5. Kalau kita tekan tab kembali, maka dia akan lompat ke angka 10. Kalau kita tab kembali, maka dia ke angka 14. Dia akan berhenti sesuai dengan posisi tab yang ada di role. Dan ini kita bisa atur di posisi mana ingin kita hentikan. Apabila teman-teman ingin menghilangkan tab ini, caranya klik tahan tarik ke bawah. Kemudian ini juga kalau kita ingin hilangkan, klik tahan tarik. Kalau ingin memunculkan, teman-teman tinggal klik saja di role-nya. Misalnya di angka 9, kemudian di angka 13. Yang akan tampil ketika kita klik akan menyesuaikan pengaturan yang ada di sudut kiri ini. Yang aktif saat ini adalah laptop atau tab kiri. Maka apabila kita klik di role-nya, maka yang muncul juga akan tab kiri atau laptop. Berbeda kalau ini kita ganti, misalnya sekarang posisinya ada center tab. Kalau kita klik di angka 11, maka di angka 11 akan muncul center tab. Begitu juga kalau kita ganti misalnya di sini right tab. Kalau kita klik misalnya di angka 7, maka di angka 7 sekarang akan muncul right tab. Nah, teman-teman, untuk menghilangkan semuanya sekaligus, teman-teman bisa gunakan keyboard dengan cara tekan Ctrl, kemudian tekan huruf Q atau key, maka semuanya akan hilang secara otomatis. Saya akan kembalikan, kita akan coba praktekkan yang laptop. Saya klik di sini, kita akan klik berkali-kali sampai muncul. Oke, sekarang posisinya sudah di laptop. Saya klik misalnya di sini di angka 5 biar teman-teman bisa melihat fungsinya. Langsung saya tekan tab. Kemudian saya ingin ketik di sini jenis buah. Kemudian di sini saya enter, kemudian saya tekan tab, maka dia akan langsung ke posisi angka 5, sejajar dengan angka 5, karena di sini posisi tab kita atau stop tabnya berada di angka 5. Nah, kita bisa buat di sini misalnya semangka,
tekan enter, kemudian tab lagi, kemudian misalnya jeruk, tekan tab lagi. Selanjutnya di sini saya ingin buat misalnya pisang, kemudian tekan enter, kemudian tab lagi, misalnya saya ingin buat di sini durian. Oke, di sini ada 4 untuk contoh laptop. Kemudian saya enter, kita akan berpindah ke yang berikutnya. Kita akan coba praktekkan yang center tab. Nah, sekarang posisi kita di center tab. Kita klik misalnya di angka 9. Kalau kita tekan tab, maka dia akan berhenti di angka 5. Kalau kita tekan tab kembali, maka dia akan lompat ke angka 9. Kalau teman-teman tidak ingin seperti ini, teman-teman bisa kembalikan terlebih dahulu, Ctrl Z saja. Oke, selanjutnya teman-teman tarik saja di angka 5 ini, hilangkan. Kemudian teman-teman klik misalnya di angka 7,5 ini. Nah, maka kalau kita tekan tab, maka dia akan langsung lompat ke angka 7,5. Nah, teman-teman bisa ketikkan di sini semangka, kemudian ketik enter, tab lagi, jeruk, kemudian tekan enter, tab lagi, kemudian pisang, tekan enter, kemudian tab lagi, kemudian kita ketik di sini durian. Nah, kalau teman-teman perhatikan, maka di sini yang kedua, dia akan rata tengah berdasarkan posisi center tab kita atau tab rata tengah. Berbeda dengan yang pertama tadi, karena yang pertama kita aktifkan yang rata kiri atau left tab, maka dia akan sejajar dengan left tab-nya seperti ini. Nah, kita akan coba yang ketiga, saya tekan enter. Terlebih dahulu kita akan hilangkan yang di sini supaya dia tidak mengganggu. Kita akan ganti ke right tab atau tab rata kanan. Saya klik misalnya di sini angka 10, kemudian saya tekan tab, kemudian kita ketik di sini juga hal yang sama, semangka, kemudian jeruk, kemudian pisang, kemudian durian. Oke. Kemudian yang berikutnya kita praktekkan yang desimal. Desimal misalnya kita akan coba di angka 5. Nah, desimal seperti namanya ya, kalau teman-teman arahkan di sini namanya desimal tab. Nah, penggunaannya tentu ini untuk angka. Teman-teman bisa tekan tab, kemudian misalnya kita ketik di sini 10.000, enter, tekan tab lagi, misalnya 10.000, di sini pakai koma. Oke, enter. Kemudian saya tekan tab lagi, kemudian saya 10, misalnya 100.3, kemudian saya tekan tab lagi, kemudian saya ingin buat 50.000, kemudian saya yang berikutnya saya ingin misalnya 75,63. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, pertama di sini 100.000 tanpa tanda pemisah ribuan, maka dia akan otomatis lurus dengan decimal tab-nya. 10.000 di sini saya berikan tanda pemisah ribuan. Kebetulan settingan komputer saya saat ini adalah settingannya Inggris, sehingga dia menggunakan koma sebagai pemisah ribuan. Dan untuk koma dia menggunakan titik. Ini tergantung regional settingan komputer teman-teman semua. Kita mungkin akan berbeda. Bisa saja teman-teman di sini menggunakan koma, di sini menggunakan bisa saja teman-teman di sini menggunakan titik, di sini menggunakan koma. Yang jelas fungsi desimal tab ini adalah dia akan lurus dengan bilangan yang desimal. Sementara untuk bilangan berkoma, dia akan bergeser ke sebelah kanan daripada posisi decimal tab-nya seperti ini. Ini untuk decimal tab. Kemudian yang berikutnya, setelah decimal tab, kita bisa menggunakan yang namanya bar. Nah, seperti namanya bar, bar ini adalah digunakan untuk pemisah saja. Sebagai contoh, saya akan hilangkan di sini. Saya ketik barnya di sini. Kemudian di sini misalnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia telah muncul satu garis sehingga teman-teman bisa ketikkan misalnya seperti ini, nomor, kemudian nama buah, kemudian di sini misalnya harga, misalnya seperti ini. Oke. Kita akan hapus terlebih dahulu, saya ulang biar teman-teman bisa memahami fungsi daripada bar tab ini. Kita akan kombinasi dengan laptop. Saya buat seperti ini. Kemudian saya buat seperti di sini lagi. Kemudian saya ingin buat di sini lagi. Oke. Kemudian kita akan berpindah ke bar tab. Oke. Kita akan klik pertama di sini.
kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Ya. Oke, yang pertama di sini kita akan tab terlebih dahulu, kemudian kita tekan nomor, kemudian tekan tab lagi, kemudian saya ingin buat nama buah, tab lagi, kemudian harga. Kemudian saya akan enter. Teman-teman perhatikan dia akan muncul garis otomatis. Saya tekan tab, kemudian saya tekan angka 1, tab lagi, kemudian saya buat di sini semangka. Kemudian saya tekan tab lagi, saya buat di sini misalnya harganya 10.000 seperti ini. Nah, di sini dalam angka di sini kita menggunakan yang namanya laptop. Saya enter 2 misalnya di sini. Kemudian kita buat di sini 0. Harganya 5.000. Saya tekan enter lagi sekali lagi biar teman-teman bisa perhatikan fungsi dari bar di sini. Durian misalnya harganya 50.000 juga. Sorry. Teman-teman perhatikan, fungsi bar tab adalah untuk memberikan garis otomatis. Ketika kita tekan enter, maka dia akan otomatis memberikan garis. Itu fungsi bar tab. Kita akan berpindah ke satu lagi. Nah, yang ini ya namanya adalah first line indent. Coba kita praktekkan, kita tekan tab. Kita coba hilangkan dulu control key. Jadi akan hilang. Tekan tab lagi. Nah, jika posisinya sekarang first line indent, kalau teman-teman klik misalnya di angka 5, klik, nah, maka first line indentnya akan otomatis bergeser ke angka 5. Sebenarnya cara ini teman-teman bisa lakukan juga seperti ini, klik tahan, tarik ke angka 5. Tapi jika teman-teman tidak ingin klik tahan, teman-teman tinggal ganti posisinya menjadi first line indent, kemudian teman-teman klik saja di mana teman-teman inginkan. Misalnya kita ingin memposisikan first line indent di angka 5, kita tinggal klik saja seperti ini. Nah, maka dia akan otomatis bergeser ke angka 5. First line indent, teman-teman mungkin telah mengetahui fungsinya yaitu untuk membuat baris baru di setiap paragraf. Bagi kalian yang belum memahami ini atau yang belum kenal dengan fungsi indent ini, silahkan kalian lihat di video saya sebelumnya. Video sebelumnya membahas tentang indent. Kemudian yang terakhir, kalau kita klik di sini, nah di sini dia menjadi hanging indent. Kalau kita klik misalnya di angka 8, maka hangingnya akan bergeser ke angka 8 ya. Fungsinya hanya memposisikan hanging indent secara langsung tanpa harus klik tahan tarik seperti ini. Sebenarnya teman-teman juga bisa klik tahan seperti ini ya, atau teman-teman tinggal ubah saja di sini posisinya hanging indent, kemudian teman-teman klik di posisi mana yang teman-teman inginkan, misalnya di angka 10 seperti ini. Oke teman-teman, di sini kita akan coba praktek menggunakan tabulasi ini. Saya akan hapus semuanya, Ctrl A, kemudian saya akan delete. Kembalikan terlebih dahulu ini menjadi lab. Saya ingin buat di sini misalnya nomor. Kemudian yang berikutnya saya ingin buat di sini misalnya setelah nomor kita buat tab nama buah. Kemudian lagi kita buat di sini misalnya asal. Kemudian di sini satuan, kemudian kita buat di sini harga. Tab. Oke. Untuk awal kita buat dia rata kiri, tidak jadi masalah. Selanjutnya kita akan enter, kemudian kita akan hilangkan semuanya. Misalnya saya ingin kita kontrol key biar hilang semua. Kemudian kita buat penomorannya rata kiri. Rata tengah, kita akan ganti. Untuk rata kiri kita buat di nama, kemudian asal kita buat rata tengah, satuan untuk kita gunakan rata tengah, kemudian harga kita gunakan yang rata desimal. Kita coba center untuk asal, satuan kita gunakan center, kemudian yang berikutnya rata kanan kita coba dari asal, kemudian
desimal kita gunakan untuk harga, kemudian bar kita gunakan di nomor, sini 1, di sini 1, kemudian di sini kita gunakan juga, selanjutnya di sini, selanjutnya di sini, kemudian di sini. Oke. Kemudian kita akan berpindah ke, kita klik kembali di, misalnya saja di nama buah di baris ini, tidak masalah di mana saja teman-teman, yang penting di baris ini. Selanjutnya kita klik di sini di angka 1,1/4 ini agar dia lurus di barnya. Kemudian kita klik lagi di sini, kemudian ini di sini, kemudian ini di sini, kemudian yang berikutnya di sini. Sorry, kita geser. Selanjutnya di sini. Nah, selesai untuk pembuatan bar. Sekarang kita akan isi datanya. Kita tekan oke, di sini belum ada, kita buat dia rata. Penomoran kita buat rata tengah. Oke, di sini kita buat rata tengah. Kita katakan tab 1 misalnya. Kita buat nama buahnya semangka. Kemudian asal misalnya Medan. Kemudian satuan kilogram, harganya misalnya 9.000. Oke, dia pakai koma 9.000. Kemudian saya enter. Yang berikutnya tab 2. Kemudian nama yang berikutnya jeruk. Asalnya misalnya asalnya Jakarta. Satuannya kilogram juga. Harganya misalnya 20.000. Saya tekan enter. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, saya buat misalnya angkanya lompat. Kita sekarang angkanya 15. Kemudian namanya yang berikutnya anggur. Asalnya misalnya di sini Sulawesi. Satuannya misalnya di sini ons. Kemudian harganya di sini saya buat 100.000. Kemudian saya tekan enter. Nah, yang berikutnya kita akan coba praktekkan angkanya misalnya 102. Yang berikutnya misalnya nama buahnya adalah pisang. Asal Riau. Kemudian satuannya sisir. Harganya misalnya kita buat di sini 15.500. Nah, ya. Nah, kemudian kita akan rapikan. Kemudian kita beri tebal. Kemudian kita tebalkan. Kemudian kita ingin beri garis di sini, kita gunakan saja di sini line. Kita tarik line dari sini. Oke. Walaupun ini cara yang tidak benar jika untuk membuat table. Kali ini kita hanya praktek tabulasi, bukan untuk membuat table, jadi tidak jadi masalah. Ya, walaupun caranya tidak seperti ini untuk membuat table. Saya ingin tunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat fungsi tabulasi di Microsoft Word. Nah, ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Yang judul atas kita semuanya tadi menggunakan tabulasi rata kiri. Nah, yang di bawah untuk nomor kita menggunakan tabulasi rata tengah. Kemudian untuk nama buahnya di sini kita gunakan rata kiri. Untuk nama asal kita menggunakan rata kanan. Coba teman-teman perhatikan kotanya semuanya rata kanan. Kemudian untuk satuan di sini menggunakan rata tengah. Kemudian untuk harga menggunakan decimal tab sehingga dia rata kanan jika tidak ada koma. Nah, kemudian untuk tabulasi sendiri teman-teman sering mungkin menggunakannya di hal seperti ini. Saya akan tekan enter. Kemudian untuk menghilangkan efek tabnya kita tekan Ctrl key. Atau di sini kita langsung Ctrl key, di sini juga Ctrl key sehingga dia bersih. Nah, dalam penggunaan tabulasi teman-teman akan sering menggunakannya dalam hal seperti ini. Saya contohkan, misalnya dalam surat pernyataan akan sering membuat seperti ini. Saya tekan tab di sini, kita ganti di sini menjadi rata kiri. Paling sering itu digunakan rata kiri. Kita ganti, oke, rata kiri di sini. Nah, misalnya di dalam surat perjanjian kan ada seperti ini, misalnya nama, kemudian kita tekan tab di sini lagi.
tab lagi, titik 2, kemudian kita atur tabnya yang berikutnya di angka 4 ya. Di sini semua rata kiri, tekan tab, misalnya di sini nama fiskal, kemudian tab, kita buat alamat, tekan tab lagi, saya buat di sini Jalan Jenderal Sudirman, tekan baru ya, tekan tab, kemudian di sini telepon, tab lagi, titik 2, tab lagi 0812 6, tekan tab lagi, kemudian enter lagi, tab lagi, kemudian misalnya di sini email, titik 2, tab lagi, email@gmail.com. Nah, mungkin teman-teman sering menemukan hal seperti ini, penggunaan tab seperti ini. Ini bisa kita atur kalau kita misalnya kita blok semuanya. Di sini bisa kita atur, misalnya kita ratakan seperti ini. Kita bisa juga tarik jika teman-teman merasa mungkin kurang lebar seperti ini, teman-teman bisa atur. Atau misalnya kita tarik lagi seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman gunakan spasi tentu tidak akan rata. Contoh seperti ini, saya coba dari awal ya, seperti ini. Nah, kalau kita gunakan spasi seperti ini, nama, spasi lagi, kemudian alamat, spasi lagi. Nah, ini T sudah mulai tidak rata. Ya, spasi lagi di sini. Ya, coba teman-teman perhatikan, ya di sini di T dia sudah mulai tidak sejajar. Ya, begitu juga nanti dalam penggunaan misalnya titik 2-nya seperti ini. Nah, di sini kita sudah sulit untuk meratakannya. Nah, ya, kalau kita misalnya kita hapus satu karakter, dia juga tidak rata. Kalau kita tekan spasi lagi juga tidak mau rata sejajar dengan sebelumnya. Nah, disinilah kita terasa sekali fungsi tabulasi itu sendiri. Di contoh lain misalnya teman-teman misalnya dalam pembuatan surat akan membuat hal seperti ini. Ada misalnya nomor, kemudian saya hapus dulu atau saya hilangkan tab yang ada dengan cara Ctrl Q. Kemudian kita akan atur tabnya misalnya di sini di angka 2, nomor. Misalnya ini nomor surat FX 2002 3. Misalnya di sini contoh penulisan surat menggunakan tab. Yang berikutnya misalnya di sini perihal, tekan tab lagi. Kemudian tes, kita buat di sini tes pembuatan surat, enter. Kemudian di sini misalnya sifat, tekan tab lagi, rahasia. Nah, coba teman-teman perhatikan, di sini tulisan kita akan menjadi sangat rapi. Ya, ini penggunaan tab di pembuatan surat. Misalnya juga teman-teman dalam contoh lain, misalnya ingin membuat mengetahui ditandatangani oleh siapa, kemudian mengetahui oleh siapa. Misalnya teman-teman ingin buat seperti itu, kita bisa buat dia rata tengah seperti ini. Misalnya kita klik di sini, misalnya yang tanda tangan saat ini 2 orang seperti ini. Ini kita buat yang pertama, tanda tangan pertama di sini, tanda. Nah ya, posisi seperti ini saya ulang. Ketika seperti ini kita tekan tab, dia langsung lompat ke angka 12. Tanda tangan kedua. Misalnya di sini, kita antar kembali. Misalnya di sini, di sini misalnya kita buat di sini miskal. Kemudian tanda tangan kedua, misalnya tes nama. Nah, seperti ini saja tes nama. Di sini biasanya kita buat rata tebal, kemudian garis bawah. Berikut juga ini tebal dan garis bawah. Nah, coba teman-teman perhatikan, dia akan menjadi rapi. Kita bisa atur posisinya dengan cara blok, kemudian kita bisa tarik-tarik seperti ini. Dan itu tentunya akan membuat tulisan kita menjadi sangat rapi. Ya, ini kegunaan tabulasi. Kemudian yang terakhir saya ingin tunjukkan kepada kalian penggunaan tabulasi di dalam pembuatan daftar isi. Sebagai contoh, saya ingin buat di sini daftar tengah, saya buat sini daftar isi.
Oke, kita akan coba untuk membuat daftar isi sederhana. Pastikan di sini teman-teman sudah menggantinya menjadi posisi laptop. Kemudian, kita akan menggunakan right tab, ya, tab kanan. Kemudian kita misalnya posisikan saja di angka 16 di sini. Kemudian teman-teman klik double saja di angka 16 ini. Dan selanjutnya teman-teman pilih di sini yang leader, teman-teman pilih yang ini nomor 3, atau teman-teman bisa pilih nomor 2. Di sini adalah ketika kita tekan tab, maka tanda ini akan muncul. Saya okekan, kita contohkan. Misalnya di sini kita langsung membuat biasanya kata pengantar, spasi, saya tekan tab. Nah, dia akan muncul titik-titiknya. Teman-teman bisa buat misalnya di sini halaman I, biasanya seperti ini. Oke, supaya lebih bagus saya geser ini ke sini sedikit. Kemudian saya ingin buat lagi untuk nomor sebelah kanan. Saya sejajarkan dengan terakhir di sini paling kanan. Saya hapus dulu ini, kemudian saya tekan tab kembali. Ya, kenapa tidak muncul? Karena kita tidak atur di sini. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, tab stop position, posisi berhentinya tab, yang pertama di angka 15,25. Nah, kalau kita klik ini, maka yang aktif adalah leadernya yang nomor 2. Kalau kita klik yang 16,5, maka dia none. Artinya tidak ada leader. Yang ini yang kita harapkan. Kita klik OK. Kemudian kita buat di sini halamannya, misalnya I. Saya tekan Enter. Misalnya lagi yang berikutnya, daftar isi. Kata pengantar. Kemudian daftar gambar. Spasi, kemudian tab, tekan lagi tab, kemudian yang berikutnya halaman, misalnya berikutnya halaman I2. Selanjutnya misalnya bab 1 pendahuluan, spasi, tab, misalnya dibuat di sini halaman 1, saya enter. Kemudian bab 2 isi, spasi, tab lagi, misalnya di sini halaman 30, kemudian saya enter. Bab 3 ini kita ganti. Oke. Penutup, spasi, tab, tekan tab lagi, misalnya penutupnya halaman 40. Ya, ini sederhananya penggunaan tab di dalam pembuatan daftar isi. Nah, untuk daftar isi sebenarnya kita bisa buat dia menjadi otomatis, sehingga apabila terjadi perubahan halaman, dia otomatis di halaman yang berada di daftar isi berubah. Itu nanti insya Allah saya akan buatkan video tersendiri. Dalam kesempatan kali ini saya ingin tunjukkan kepada kalian fungsi daripada tabulasi. Nah, untuk tabulasi teman-teman bisa langsung dari sini tadi ya, ganti-ganti, atau teman-teman bisa klik double di tanda tabulasi seperti ini, maka dia akan masuk ya. Teman-teman juga bisa atur di sini, misalnya kita ingin atur posisi laptopnya, misalnya kita ingin menghentikan posisi laptop di angka 2. Kita bisa ketikkan di sini 2, kemudian kita pilih left, kemudian kita klik set. Nah, maka dia akan masuk. Kalau kita klik OK, nah maka dia akan muncul. Ya, kembali kita tekan ini, klik double. Nah, teman-teman perhatikan di sini default tab stop 1,27, ya lebih kurang ini setengah inci. Nah, kita juga bisa mengatur tab itu dari menu. Kita juga bisa mengatur tab itu dari langsung klik saja di roll-nya. Oke, cukup panjang untuk materi kali ini. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk kalian yang ingin belajar Microsoft Word. Jika ada materi yang tidak kalian pahami, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti akan coba saya carikan jawabannya. Ya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan terhadap kami. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.